Baik, saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita di 1 Korintus 13, 15 karakter kasih. Hari ini adalah karakter yang ketujuh. Saya beri judul pulih dari sakit hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami masuk ke bulan November. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya, tapi semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami. Kami ingin belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur ya Tuhan, agar firman itu hidup, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 5, kemudian 2 Korintus 10 ayat 5, dan Filipi 4 ayat 8, 3 ayat saja. Yang pertama adalah 1 Korintus 13 ayat 5, 1, 2, 3. Dia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 5. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Satu lagi, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah saudara tahu sebuah kapal yang bernama The Kenzie atau Pelicano. Ya, kapal ini adalah kapal besar yang ditolak di mana-mana dan kemana-mana tidak diterima. Dia berlayar ke Eropa, Asia, Afrika, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Belanda, Haiti, dan lain-lain. Semua negara menolak kapal ini masuk. Kenapa menolaknya? Masalahnya bukan pada kapalnya. Kapal besar itu panjangnya 466 feet, itu masih layak berlayar. Bukan pada pemiliknya, karena punya license dan tax yang masih berlaku, itu kapal dari Bahama. Bukan pula pada krunya atau awaknya, sebab itu awak dan krunya orang-orang yang bekerja keras dan sangat-sangat baik. Lalu alasannya apa? Kenapa kapal ini ditolak di mana-mana? Masalahnya cuma satu, kapal itu membawa sampah. 1986 kapal ini dikontrak di Philadelphia oleh Philadelphia untuk mengangkut sampah di state Philadelphia waktu itu. Ya, sepanjang musim summer tahun 1986 telah mengangkut 15.000 ton sampah. Nah, mau pergi ke New Jersey ditolak, ke Georgia ditolak. Akhirnya sampah itu dibakar dan abunya 15.000 ton itu ada di dalam perut kapal itu. Nggak tahu mau dibuang kemana. Semua negara menolaknya. Karena takut bahwa abu sampah itu bisa menjadi racun bagi negara yang akan dituju. Nah, saya tidak tahu hari ini saudara, apakah hidup saudara mirip dengan kapal yang penuh sampah itu. Sehingga saudara itu ditolak di mana-mana. Ya kan? Ditolak di keluarga, ditolak sama teman-teman, ya. Tidak punya siapa-siapa, di sini orang nggak mau, sana orang nggak mau. Mirip dengan kapal Pelicano itu.
Kalau memang iya, saya rindu mengajak saudara untuk memeriksa hati saudara hari ini. Ya. Melihat ke dalam hati masing-masing, apakah juga penuh dengan sampah. Saya tidak tahu sampah apa, alasannya banyak. Mungkin saudara tidak cocok sama mertua, mungkin saudara ribut dengan suami, dengan istri, mungkin anak saudara tidak hormat, bukan saja tidak hormat, nuntut ini, nuntut itu. Mungkin bos saudara menekan, mungkin juga teman saudara tidak setia, berkhianat. Hasilnya adalah sampah. Sampah di dalam hati saudara marah, kecewa, simpen kepahitan, kekecewaan, pesimis, khawatir, takut, ya, dendam, pengkhianatan, tidak sabar, tegar tengkuk, keras kepala, dan lain-lain. Itu semua menumpuk menjadi sampah setiap hari. Dan itu merusak relasi dengan manusia maupun dengan Tuhan dan bisa melahirkan kejahatan. Contohnya misalnya kita lihat Kain dan Habel dalam Alkitab. Karena sampah di dalam hati Kain tidak diselesaikan, dia membunuh adiknya sendiri. Kita melihat misalnya Marta dan Maria tidak cocok saudara dan saudara karena sampah dalam hati yang tidak dibersihkan. Kita lihat misalnya ahli Taurat dan orang Farisi karena sampah di dalam hati dan pikiran kemudian mereka berencana untuk membunuh Yesus. Mungkin sudah bereaksi mengatakan, Bapak gak tahu aja, masalahku terlalu berat Pak. Saya disakiti setiap hari. Hati ini pedih Pak, sakit. Bapak tahu apa sih? Bapak gak tahu hati saya betapa sakitnya. Saudaraku, saya tahu hatimu sakit. Itu sebabnya judul hari ini adalah pulih dari sakit hati. Itu yang mau kita pelajari, pulih dari sakit hati, sembuh dari sakit hati. Saya tahu hati saudara pedih, perih dan sakit. Tapi pertanyaannya apakah saudara mau terus-terusan menyimpan itu dalam hati? Menyimpan kepedihan dan kesakitan itu dan terus menambahkan kepahitan dan kesakitan itu setiap hari. Atau saudara ingin disembuhkan. Karena kalau tidak disembuhkan bisa sangat berbahaya, bisa menjadi racun yang mematikan. Pendeta Lucado pernah menulis sebuah puisi begini bunyinya. Dia bilang, iri hati pada hari ini bisa menghasilkan kemarahan besar pada esok hari. Keras hati pada hari ini bisa menghasilkan kebencian dan kejahatan pada besok hari. Kemarahan hari ini bisa menghasilkan kesewenang-wenangan dan aniaya pada besok hari. Nafsu kedagingan hari ini bisa menghasilkan perzinahan pada hari besok. Keserakahan hari ini bisa menghasilkan pencurian pada besok hari. Rasa salah hari ini bisa menghasilkan ketakutan pada besok hari. Pikiran yang negatif yang saudara masukkan pada hari ini bisa menghasilkan tindakan perbuatan yang negatif dan jahat pada besok hari. Sangat betul. Saya ingat seorang wanita di Jakarta, suatu hari datang kepada Pak Pendetanya bersama suaminya mengadu. Dia bilang dia ingin cerai. Suaminya juga ikut mengadu, mengatakan, Pak saya tidak mengerti. Saya dan istri baik-baik saja kok. Tidak ada badai, tidak ada topan, tiba-tiba pagi hari dia bilang mau cerai. Lalu istrinya bilang, menurut kamu tidak ada masalah. Tapi tahukah kamu, aku sudah menyimpan kesalahanmu selama 13 tahun. Ternyata dia menulis kesalahan suaminya. Setiap kali suaminya salah, dia catat di buku catatan dan dia keluarkan sebuah buku tebal. Dia bilang, Pak Pendeta, 13 tahun kesalahan suamiku ada di sini. Aku sudah tidak tahan. Menumpuk sampah di dalam hati dan pikiran menghasilkan racun yang mematikan.
Itu sebabnya saudaraku adalah lebih baik saudara memilih untuk sembuh kalau hari ini ada sampah dalam hati. Kalau ada sakit dalam hati, ada perasaan pedih dan dikecewakan, dikhianati, lebih baik memilih disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita baca 1 Korintus 13 ayat 5d khususnya, itu karakter cinta kasih agape yang ketujuh. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati atau pikiran yang penuh dengan sampah, penuh kesalahan orang lain, pasti akan tercium kemana-mana. Pasti akan tercium di mana-mana saudara berada. Tidak heran orang lain tidak mau dekat dengan saudara, karena hati dan pikiran saudara mengeluarkan bau sampah. Jadi hidup itu akan jadi lebih berarti, lebih indah, lebih manis bila hati ini diobati, bila hati ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita dan kita ingat hari ini dalam perjamuan. Mengingatkan kita, mari datang kepada kasih Tuhan, sebab kasih agape itu, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang ilahi itu, kasih yang sempurna itu, kasih yang rela mengorbankan nyawa itu yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, itu punya kuasa, bukan saja menghapus dosa, bukan saja mengalahkan maut dan mengalahkan iblis, tapi punya kuasa dan kemampuan menyembuhkan sakit hati saudara dan pedih hati saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama tadi di 2 Korintus 10 ayat 5, menaklukkan pikiran kepada Kristus. Itu cara pertama. Menaklukkan pikiran ini kepada Kristus. Jaga pikiran ini, kemudian tawan pikiran ini, dan bawa pikiran ini, taklukkan di bawah kaki Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu cara pertama. Sebab apa? Sebab hati dan pikiran kita itu adalah milik Kristus. Jadi bisa kita bawa kepada dia dan minta dia menaklukkannya, mengontrolnya, mengalahkannya pikiran-pikiran yang berbau racun itu. Jangan biarkan sampah-sampah itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Contohnya Petrus, dia pernah ditegur oleh Tuhan Yesus ketika dia melarang Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus mengatakan, aku segera akan ke Yerusalem dan mati di situ. Petrus bilang, jangan pergi. Jangan mati di Yerusalem. Dan Yesus mengatakan, enyahlah, pergilah dari hadapanku iblis. Yesus tahu, Petrus tidak memikirkan pikiran Bapa. Engkau tidak pikirkan pikiran Bapa, engkau pikirkan dirimu sendiri dan pikiran manusia dan pikiran si jahat. Pergi daripadaku, iblis. Oh, itu teguran yang sangat-sangat keras. Yesus tidak mengizinkan kalimat itu, perkataan itu, sampah itu masuk ke pikiran dan hatinya, langsung ditolak. Walaupun nampaknya enak, tidak usah ke Yerusalem, gak usah diolok-olok, gak usah dicaci maki, gak usah dicambuk, gak usah disalibkan, gak usah mati, lebih enak. Ya, lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang, gak ada masalah. Tapi Yesus tahu jelas itu bukan kehendak Bapa. Sebab itu dia katakan, nyah daripadaku kau iblis. Yesus langsung tahu itu adalah sampah dari si jahat. Amsal Sulaiman 4 ayat 23 berkata, waspadalah terhadap hatimu dan pikiranmu, sebab dari situ terpancar keluar kehidupanmu. Kuncinya di pikiran dan di hati. Contoh misalnya saudara perjalanan menuju office. Lalu saudara ingat seorang rekan kerja di office yang suka kritik saudara, meremehkan saudara. Saudara kemudian jadi kesel hati mikirin dia. Ya. Kenapa dia begitu ya? Emangnya dia lebih hebat dari gue? Mulai muncul di pikiran. Ya. Emangnya dia itu lebih pintar dari gue gak layak digituin. Ya, saya gak pantas digituin. Sebenarnya dia lebih jelek tahu gak?
Saudara mulai cari, lihat dia begini, dia begitu, dia begono, mulai keluar itu. Seenak-enaknya kritik saya. Ya, sebenarnya dia lebih parah dari saya. Mulai muncul semua kesalahan dia, kejelekan dia muncul di pikiran saudara. Lalu pikiran saudara mulai meremehkan dia kembali. Lihat tuh penampilannya, modelnya aja udah kayak kodok. Mulai muncul yang lain-lain, ya. Ngomongnya udah sebel, bau lagi nafasnya. Terus keluar. Nah, sampai pada detik itu ada dua pilihan. Yang pertama, saudara layani terus ini pikiran. Ya, saudara layani terus. Izinkan pikiran itu terus cari kesalahannya. Dan di situ sampah mulai masuk. Sampah kesalahan orang lain masuk. Sampai saudara ke kantor, apa yang terjadi? Kecium baunya. Muka saudara cembetut, ya kan? Mata saudara juling, ya. Mulut saudara melebar, mulai kayak kodok. Apa lu lihat-lihat gue? Ngomongnya mulai kasar, sepanjang hari kerjanya gak beres. Karena sampah itu telah meracuni pikiranmu dan hatimu. Itu opsi one, kalau saudara layani terus. Tapi opsi kedua, pilihan kedua adalah saudara taklukkan pikiran itu. Langsung mengatakan, Tuhan ini pikiran gak betul. Aku serahkan kepadamu Tuhan, aku taklukkan di bawah kaki salibmu. Bila perlu ingat firman Tuhan, bukan ingat teman. Ingat janji Tuhan, aku akan memberkatimu. Kalau engkau memberkati musuhmu, dia tidak pantas terima berkat itu kembali kepadamu. Kasihilah musuhmu, engkau bukan orang biasa, engkau orang Kristen. Ingat firman itu, maka efeknya adalah apa? Yuk ampuni dia, lupakan dia. Tidak ada dia di pikiranmu, yang ada adalah firman. Dan hatimu tenang, hatimu sukacita, hatimu damai. Masuk ke kantor, beda. Cuek amat, saudara jalannya gagah, senyum, ya kan? Kerja dengan baik sepanjang hari sukacita. Dan kerjaanmu beres, darah pun stabil, nggak darah tinggi, betul nggak? Mau makan apa saja, mau tuna kayak mau pete kayak mau jengkol kayak sukacita. Taklukkan pikiran itu kepada Kristus. Contoh lain misalnya hadapi orang tua yang suka kritik, yang suka tidak puas, yang menghakimi, yang menuntut ini dan itu, yang ngomel, yang tak pernah memuji. Orang tua yang hanya taunya apa? Mengkritik dan menjatuhkan, gak pernah kasih semangat. Apalagi saudara masih single, hei kapan kawin? Ketemu lihat aja kapan kawin, kapan kerja, kapan lulus. Lihat tuh anaknya si Oneng, lihat anaknya si Otong, semua disebutin. Lihat tuh adikmu, lihat itu tetangga. Benci banget rasanya. Kata orang Surabaya, bencekno. Itu istilahnya Ci Silvi. Gimana? Dua opsi sekali lagi. You layani terus itu. Dan kamu izinkan pikiranmu melayani itu. Dan kamu mulai mencari kesalahan mama. Dasar mama. Dulu sekolah gak sih? Dan mulai keluar tuh. Mama bawel lah, mama ini semua keluar. Mulai cari-cari mama. Sepanjang hari, sepanjang malam kamu akan pikirkan soal dia. Dan kamu itu marah, kemudian hasilnya jadi sampah kemarahan, kepahitan, kebencian, kemudian itu menghasilkan tindakan negatif. Besok kau pindah. Ya? Bila perlu putus hubungan dengan orang tua, itu mulai muncul yang negatif keputusannya. Emangnya kalau gue gak ada mama gak bisa hidup terus saja. Dan lain-lain. Atau sudah pilih opsi kedua, menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Ya sudahlah Tuhan, memang mamaku modelnya kayak begini, aku harus belajar menerima. Aku gak bisa pilih mama di bumi ini, mau mama model apa aja. Ya, memang ada banyak sampah, tapi aku menolak, aku mencegah, aku melarang sampah itu masuk ke pikiranku dan hatiku. Maka Tuhan Yesus akan memberimu kekuatan, kemampuan mengampuni mama. Menerima model mama kayak begitu, sebab jelek-jelek juga mama sendiri, gak ada ganti, gak bisa exchange, gak bisa refund. Dan kamu mulai punya acceptance, menerima dia. Kasih Kristus turun atas kamu. Kamu ingat Kalvari yang hari ini kita rayakan dalam perjamuan kudus ini. Bilur-bilurnya Tuhan, kuasanya Tuhan menyembuhkan saudara. Hati saudara lapang seperti Tuhan Yesus. Sejelek-jelek aku Tuhan mengampuni aku. Masakan aku tidak mengampuni mama.
dan kemudian hatimu disembuhkan oleh Tuhan. Semua persoalan yang kamu hadapi setiap hari cuma dua opsi. You layani pikiran yang memberikan sampah itu, atau you taklukkan pikiranmu kepada Kristus di bawah kaki salibnya. Cara yang kedua, mengisi pikiranmu dengan hal-hal positif. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan semua yang benar, yang mulia, ya, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, hal-hal yang baik yang patut dipuji, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Kata kuncinya adalah pikirkanlah. Kata perintah, lah, gak bisa ditawar. Ya. Jadi bukan saja you mencegah sampah-sampah itu masuk, sekarang yang kedua adalah mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, indah, manis, dan mulia. Saudara tahu bagaimana membuat kapal Pelikano tadi bisa diterima lagi di negara-negara lain. Dia harus isi kargonya dengan hal yang baik. Bukan sampah. Kado, hadiah, barang berharga, barang bernilai. Maka kapal itu bisa diterima lagi di negara-negara lain. Ganti kargo otomatis status kapal itu pun berubah. Sama kita harus ganti hati, ganti pikiran, maka otomatis status manusianya pun menjadi baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ganti pikiran yang baru, yang diisi dengan hal-hal yang baik. Hatimu dan pikiranmu diisi dengan kasih Kristus, itu caranya. Mulai dari kasih Kristus, 1 Korintus 13 tadi. Agape tadi. Ya. Jadi gak cukup hanya tidak membiarkan sampah masuk, tapi pikiran ini harus diisi. Isi dengan kasih Kristus, itu caranya. Saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima kasih Kristus yang rela berkorban bagi kamu, yang membayar nyawanya bagi kamu, yang mati dan bangkit bagi kamu. Kalau belum sungguh-sungguh hari ini, perbaharui imanmu. Katakan, Tuhan, biar aku mengalami kasih-Mu dalam hatiku, pikiranku. Maka nanti yang keluar adalah kasih Kristus. Masih ingat kisah cangkir kopi yang tumpah? Kenapa kopimu tumpah? Kalau kamu bawa kopi, kenapa kopimu tumpah? Banyak option, ada orang bilang gak sengaja disenggol orang, salahin orang. Aku gak hati-hati pegangnya, makanya tumpah, salahin diri sendiri. Ada yang bilang kopinya terlalu panas, salahin kopi. Tapi jawabannya betul, kenapa kopimu tumpah? Karena isi cangkirmu adalah kopi. Kenapa kopimu tumpah? Isinya kopi. Kalau isinya susu, yang tumpah apa? Susu. Setiap ada masalah, jangan salahkan diri, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi, jangan salahkan Tuhan. Tapi periksa isinya apa. Kalau di dalammu adalah kasih Kristus, yang agape itu, maka nanti yang keluar dari hati dan pikiranmu adalah kasih Kristus. Gak ada cara lain. Itu yang paling betul, gak pernah salah. Apa itu isi pikiran dan hatimu? Kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima Kristus, bagus. Kalau belum terima, terima hari ini. Kalau sudah terima, bagus, selamat. Tapi ingat pengampunannya, ingat kasih karunia-Nya, ingat anugerahnya, ingat berkat-Nya. Ada di dalam kamu kalau kamu terima, maka kamu salurkan kepada orang lain. Biar orang lain melihat dan mengalami itu dan menciumnya. Bau indah, bau manis, bukan pahit. Benar dan baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau memang ada, sudah selayaknya kamu alirkan kepada orang lain. Itu sebabnya tiap bulan kita ada perjamuan. Dan Yesus selalu bilang, ingat, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali terima roti dan anggur kita ingat Yesus membayar nyawanya yang tak ternilai itu. Dan ingatan itu mengisi pikiran kita
dengan hal-hal yang manis, indah, baik, benar, enak didengar, yang dipuji, bukan makian, cacian, pengkhianatan, kekecewaan, bukan semua itu, tapi yang indah dan bagus. Barusan ini sepulang dari Manado ada seorang teman lama, dia telepon di daerah Pluit, dia bilang, mari Pak datang kita makan siang bareng. Saya kumpulkan semua teman-teman sekelas dia waktu SD, SMP, bahkan ada yang dari TK bareng-bareng. Dia bilang sebagian belum dengar Injil, tolong Bapak sharing Injil sekalian. Biasa undang makan itu ada tugasnya. Puji Tuhan dapat kesempatan. Saya datang ketemu mereka, ya siangnya udah minum kopi, lalu lanjut mau makan malam di restoran lain. Jadi memang culinary tour. Nah sebelum saya sharing ngomong gitu, ada seorang wanita, teman wanita yang kehilangan HP. Dia baru sadar, HP ku gak ada, hilang. Tadi di mana ya, gak kepikir. Lalu telepon ke restoran sebelumnya, cek gak ada. Dia panik, dia gelisah. Dia pengen cari sampai ketemu, padahal udah mau acara makan dan ngomong-ngomong. Enggak deh, saya harus cari, katanya, saya harus pulang. Saya gak tahu saudara gitu gak, kalau HP ketinggalan harus pulang gak? Ini udah deket nih 2 menit sampai IGNC. Alkitab ketinggalan gak usah, ya kan? Tapi kalau HP ketinggalan langsung gelisah. Dia begitu gelisah. Teman-teman juga bilang nanti aja, ini sebentar lagi kita makan malam, acara itu baru pulang ambil. Enggak, harus sekarang. Begitu panik membuat teman lain juga ikut stres, rasanya gelisah. Lalu salah satu teman bilang, saya tanya ya, kalau suamimu hilang, kamu sepanik ini enggak? Pada ketawa. Lalu dia juga ikut ketawa, ngomongin begitu, diajak guyon. Dia bilang, suami mau hilang, ya hilanglah. Saudara gimana? Suami hilang panik gak? Mana lebih panik, suami hilang atau HP hilang? Itu humor, tapi saya pikir, wow. Suami hilanglah, dia tetap ngotot pergi ambil HP. Dan kami menunggunya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saya tidak tahu hidupmu. Ya. Kalau suami hilang lebih tidak peduli, istri hilang lebih tidak peduli, benda HP-mu lebih dari manusia, ada kemungkinan besar sampah hatimu belum bersih. Ya, saya tidak tahu. Mari kita belajar melupakan, mengampuni dan melupakan kesalahan suami, istri, entahkah mertua, menantu, anak. Belajar mengampuni dan melupakan dan taruh di hadapan Tuhan. Ya, serahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Dia pasti memampukanmu. Di Jakarta ada seorang wanita yang disakiti suami terus puluhan tahun. Pada tahun ke-35 suaminya percaya Yesus. Dan waktu dia dibaptiskan, suaminya dibaptiskan, wanita itu menangis. Lalu temannya bilang, kenapa nangis? You sedih kah? Bukankah kamu sudah doakan 35 tahun? Dia katakan, ya saya sudah doakan 35 tahun. Hari ini saya menangis bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Dia melupakan kesalahan suaminya 35 tahun. Dan hari itu dia katakan, hari ini aku menyaksikan suamiku tunduk percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Aku sungguh-sungguh bahagia. Ini hari yang terbahagia dalam hidupku. Yang mengalahkan dan menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan suaminya terhadap dia. Saya tidak tahu hidupmu, tapi satu hal saya tahu, kasih Kristus cukup besar. Mengampuni, memulihkan, dan menyembuhkan hatimu yang terluka, hatimu yang sakit. Asal kamu datang menyerahkan hati dan pikiranmu di bawah kaki salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tuhan Yesus, kami bersyukur cinta kasih-Mu yang besar
yang melampaui pikiran kami, yang telah mengorbankan nyawa, mengingatkan kami hari ini untuk kembali kepada cinta kasih-Mu. Hamba berdoa bagi setiap hati yang terluka, hati yang sakit. Ya Tuhan, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus oleh cinta kasih-Mu. Ajar kami belajar tabah dan mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Ajar kami tidak menyimpan sampah-sampah apapun di pikiran, di hati kami, sehingga hidup kami berbau wangi. Dimanapun kami berada, orang tahu kami murid-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami ingat cinta kasih-Mu bagi kami lewat perjamuan kudus hari ini. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami senantiasa setiap hari. Kami milik-Mu ya Tuhan. Pikiran dan hati kami milik-Mu. Lidah kami, perbuatan kami, penglihatan kami, pendengaran kami milik-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menebusnya. Biar kami pakai untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kesembuhan. Amin.